warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu, para jamaah subuh yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada saat ini kita semua masih diberi kekuatan, kesehatan serta kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan ibadah subuh berjamaah, sekaligus akan dilanjutkan dengan kajian setiap Ahad pagi. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan dari awal sampai detik ini mendapat catatan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang saya hormati, marilah majelis yang mulia ini kita awali dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini saya sebetulnya hanya mengantar saja, karena kaitannya dengan nanti yang akan menyampaikan lebih detail itu adalah Ustadz Wiono tentang perawatan jenazah. Namun sebelumnya perlu kita sampaikan dulu, sebagaimana biasa, mari kita lantunkan dulu Asmaul Husna yang mungkin ini merupakan suatu Ya
Subhanallah, kita sebetulnya malu sama anak-anak kecil yang sudah pada hafal semua. Begitu kita cut dia dan mandek. Tapi alhamdulillah dengan kita membaca Asmaul Husna, mudah-mudahan hati kita akan menjadi tenang. Ini hanya pengantar saja untuk mengingatkan kembali apa yang telah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut ini terdapat di 3 ayat Al-Quran yang di 3 surat ayat Al-Quran sebagai acuan kita bahwa kita mengingat mati itu sebenarnya sangatlah dianjurkan, karena setiap ada yang pasti akan mengalami suatu kematian. Ini ayatnya. Kemudian saya mengingatkan kembali bahwa tanda-tanda kematian yang perlu kita ketahui, mungkin beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan, ini perlu sekali untuk kita lakukan. Yang pertama, tekanan darah yang anjlok, ya, sebagai tanda-tanda, bukan berarti akan mati, tapi itu adalah tanda-tanda saja. Nafas mengeluarkan suara yang keras, ya, seperti sudah saya terangkan beberapa waktu yang lalu, mulai sesak nafas, gak enak semua, kemudian pola nafasnya tidak teratur. Jadi kalau kita lihat dadanya, biasanya naik turun. Orang yang normal itu sekitar 70 nadi. Kalau nafas antara 16 sampai 18 kali per menit, ya. Tapi kalau sudah naik kencang, terus sedikit berhenti atau bahkan rendah, itu salah satu. Kemudian mata tidak merespon rangsang visual. Jadi biasanya kalau orang dipanggil atau orang melihat sesuatu dikasih cahaya, itu biasanya mata ini adalah merespon, ya. Biasanya para petugas medis itu membawa flashlight namanya, senter kecil, itu kita berikan rangsang secara visual. Sudah tidak merespon mata kita, itu berarti ada salah satu tanda-tanda. Suhu tubuh menurun drastis, berat badan turun. Ini bukan berarti orang-orang yang berat badannya turun bahkan kematian. Tapi memang kalau dilihat dalam kondisi sakit misalnya, ya, kondisi sakit terus menurun, nah ini salah satu, hati-hati. Karena memang asupan makanannya sudah mulai berkurang, kehilangan nafsu makan. Saya rasa di sini masih enak semua ya makannya, ya. Biasanya kalau kita sakit, itu tanda-tanda itu nafsu makannya sudah mulai menurun. Sakit itu masih sakit loh, ya, bukan ya. Allah memberikan nafsu makan kepada kita itu suatu nikmat yang sangat luar biasa. Ketika dikurangi saja nikmat nafsu makan, maka apapun yang kita hadapi di depan kita, baik minuman maupun makanan, soto ono, rawon ono, pecel ono, tapi lek nafsu makan nikah, itu sangat luar biasa bagi kita, ya. Makanya pernahkah kita bersyukur pada Allah bahwa nafsu makan kita itu masih cukup baik? Pernahkah bersyukur itu? Nah, itu sebagai suatu hal yang sangat sederhana untuk bersyukur. Ini Bapak yang dimuliakan Allah. Kemudian yang terakhir, mengalami delirium. Saya kemarin alhamdulillah sempat ke masjid Ar-Rahman di Blitar, yang ahli Blitar. Subhanallah, bagus sekali di sana. Jadi karakternya itu, speknya itu hampir menyamai Masjid Madinah. Sak wangi-wanginya, sak harum-harumnya, gitu ya. Saya kebetulan di sana dengan rombongan
para paguyuban jamaah haji tahun 2011 di sana. Alhamdulillah di sana. Kajian di sana saat itu saya mengikuti bahwa beliau mengatakan bahwa nikmat satu mata itu tidak mencukupi dengan segala ibadah-ibadah yang sudah kita kerjakan. Kalau itu mau ditimbang, katanya gitu. Nikmat satu mata. Maka dari itu Bapak Ibu, alhamdulillah kita senantiasa mari pandai-pandailah bersyukur akan nikmat Allah dengan apa-apa yang sudah diberikan dari tubuh kita. Subhanallah. Ini sudah saya berikan delirium, kemarin sudah saya sampaikan bahwa delirium ini suatu gejala-gejala yang sempat ada pada diri kita, sudah tidak respon, sudah ngomongnya ngawur dan lain sebagainya. Sudah saya sampaikan juga di yang lalu. Secara medis, kematian saya ingatkan bahwa ada 3 fase: mati klinis, mati otak, dan fase final satu kematian secara biologis. Saya katakan bahwa mati otak itu sebetulnya mati yang masih belum mati. Kalau kematian itu definisinya adalah sesuatu yang bisa masih berjalannya organ tubuh kita, jantung kita, nafas kita, sebetulnya itu masih secara medis bisa dipertahankan dengan nafas yang terlalu diberikan alat bantu nafas, itu akan nafas terus. Jantung juga demikian, jantung akan diberikan pacu jantung, alat akan tapi kalau otaknya sudah rusak, itu bukan manusia sudah, hanya dikatakan masih secara klinis itu masih hidup. Ada beberapa contoh, ada orang di rumah sakit sampai sekian bulan tapi komunikasinya wis gak ono, ndak ada, mikir juga sudah ndak bisa, tapi jantung parunya itu masih. Nah, itu begitu dicabut alat itu, ya sudah selesai. Seperti kita di kedokteran hewan, percobaan itu anjing itu hidup beberapa tahun itu diberikan nafas dan jantungnya masih diberikan. Baiklah Bapak Ibu, sebagai pengen bahwa perawatan jenazah, nah ini yang akan disampaikan oleh Ustadz Yono nanti secara detail, memandikannya, mengkafaninya, menyalatinya, dan menguburkannya. Menguburkan bukan di sini nanti. Tapi ini tidak akan selesai semua. Tapi insya Allah secara bertahap. Kemudian jenazah yang tidak boleh dimandikan, ini saya ambil di beberapa literatur. Orang yang mati syahid karena perang di jalan Allah itu tidak perlu dimandikan. Betul nggih Pak Ustadz? Kemudian orang yang meninggal saat ikhram dengan kain kafan sebagai baju ikhram. Bayi yang baru lahir dan belum mengeluarkan suara. Lahir, biasanya kalau lahir kan uwek, kalau uwek itu masih ada suara. Begitu lahir tapi tidak ada suara, ya itu boleh dimandikan. Saya rasa itu kalau kita melihat tentang usia ini tentunya juga tidak perlu kami ulangi lagi. Kemarin sudah saya sampaikan. Kemudian ketika kita tua pun ini juga sudah. Ya. Satu ini saja, ketika aku tiada lagi di dunia. Mungkin ini satu renungan saja, mungkin kita sampaikan mungkin hanya 3-4 menit. Hari ini orang memanggil aku dengan sesuatu. Mungkin esok orang itu sudah memanggil dengan almarhum. Jadi titel istimewa ini. Mungkin aku memakai kain. Hari ini aku boleh mandi dengan sendiri, mungkin esok aku dimandikan orang lain.
disolatkan di depan imam. Hari ini aku bahagia bersama orang-orang di sekeliling. Mungkin esok aku sendiri di sana. Hari ini aku asyik membawa tak ingat akhirat. Mungkin esok tak sempat kita minta maaf, kata Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa hamba-Mu dan dosa-dosa kedua orang tua-Mu ya Allah. Berilah hamba kemampuan untuk beribadah kepada-Mu dan berilah hamba kekuatan untuk menghindari kemaksiatan. Ya Allah, ya Rabbi, hamba tak layak masuk surga-Mu, tapi hamba juga tak sanggup masuk ke neraka. Hamba mohon keampunan-Mu ya Allah. Dosa jangan ditambah, amal jangan dikurangi. Gugur bunga karena layu, gugur iman karena nafsu, gugur cinta karena cemburu. Maut. Dokter, sebelum ditutup, maksud kami ini juga agar nanti jadi perhatian buat kita semuanya. Fase delirium sampai meninggal dunia itu kira-kira bisakah secara kesehatan memprediksi berapa menit, jam, dan hari gitu loh. Sehingga ketika kewajiban kita, ketika teman-teman atau saudara kita yang sudah mengalami nazak itu harus perlu kita bimbing gitu loh. Sehingga ketika bingung itu tadi kan bagaimana upaya kita supaya bisa membimbing. Tujuannya itu. Ketika ada pacu jantung dan lain sebagainya mungkin bahkan akan tidak bisa kita manfaatkan untuk membimbing. Nah, ini jadi catatan buat kita semuanya. Sebetulnya apabila kita sudah tahu ciri-ciri kayak begitu, lebih baik pacu jantung itu dihilangkan, terus kemudian para saudaranya tidak ngeman sudah, ayo dibimbing saja, pasti akan segera sowan ke Allah gitu loh. Ini yang tujuan akhir, karena kalau ketika jenazah atau mayat itu tidak bisa mengatakan la ilaha illallah, itu nanti kan juga lah. Sehingga ini tugas kita untuk membimbing ke sana. Itu dokter, gimana coba fasenya? Oke. Oh, mantap, ini pertanyaannya cukup berat sebetulnya. Karena Ustadz yang tanya. Iya Pak, delirium itu salah satu tanda. Bukan begitu delirium orang itu tanda-tanda delirium ini terus akan mati. Enggak. Tanda-tandanya banyak atau tadi itu ya. Makanya begitu ada sekian tanda ya, kalau kita sudah orang, pernah kita melihat orang yang hanya diam sampai atau lumpuh di tempat tidur, diam terus, ya wis gak ngefek blas, kalau ditanya juga ada ngefek, itu salah satu bentuk delirium, tapi masih hidup 2 tahun, 3 tahun bahkan ada. Pernah melihat atau merawat gitu. Saya di Sumeneb, ada satu tetangga saya sampai 3 tahun berada di tempat tidur itu ya begitu, tanda-tanda delirium ini sudah ada. Jadi tidak ada kalau sudah delirium sekian menit kira mati, enggak.
Begitu kita tahu sakit, orang itu selalu diingatkan. Kalau saya lihat beberapa kasus itu orang yang mulai delirium dan tanda-tanda yang banyak itu, dia berubah posisi dengan sendirinya, itu ya maksud saya. Dari atas, misalnya dari bentuk dari tempat tidur, kemudian dia langsung delosor dengan sendirinya ke bawah, itu sudah hati-hati. Atau dari posisi kepala di sana, kemudian dia bergeser dengan sendirinya, terus kemana secara tidak, itu salah satu tanda saja, Pak. Belum berarti bahwa pada saat itulah mungkin kalau tanda-tanda yang lain itu sudah ada termasuk nafsu makan dan lain sebagainya. Tapi saya melihat bahwa kadang-kadang nafsu makan yang semula itu tidak ada, kemudian tiba-tiba aku kok kepengen soto, minta soto kan. Dibelikan sama keluarga. Ini hanya pengalaman saja. Setelah makan soto dari sekian, lo saya wingi tak kayak soto ya, saya kira harus kau. Kemarin minta soto, nafsu makannya itu meningkat. Habis itu, subhanallah. Saya juga nggak tahu. Tapi ketika kita tahu tanda-tanda itu, ya semarilah kita bimbing secara. Kalau sudah komunikasinya sudah nggak sama sekali, kemudian flashlightnya atau di mata ini sudah mulai tidak ada respon, ya di saat-saat itulah jangan ditinggal. Intinya kalau mau ya yang paling mudah ya nafas ini dan nafasnya mulai sudah tidak teratur. Kadang-kadang ini yang paling sering sudah suaranya ngorok, kalau sudah mulai ngorok, awalnya gak ono apa-apa, masih bagus semuanya, terus grok, di flashlight sudah di senteri sudah tidak ada respon, juga tidak bisa merespon dengan suara, dipanggil kadang-kadang kalau dicubit itu masih merespon, itu sudah masih bagus. Jadi paling mudah biasanya dokter atau para medis yang ngetes bahwa sarafnya itu masih bagus, itu bukan dicubit, karena dicubit kok wong dicubit. Kalau saya biasanya saya pites di ujung jempol kaki, pites. Kalau merespon, biasanya sudah tidak ada respon itu kalau di begini. Nah juga hati-hati. Salah tanda-tanda lah ya bukan. Nah di saat itulah mungkin kita membimbing. Membimbingnya itu bukan sekian menit, 10 menit cukup, enggak nih. Ya sebatas mana dia sampai Allah cabut rohnya. Mungkin itu Pak Wi sebagai tambahan. Jadi delirium ini tanda-tandanya. Ya kemarin sudah saya bahas cukup banyak. Tapi bukan berarti delirium, sesuk mati, kok mati. Enggak. Jangan cepat begitu. Ini salah satu. Disorientasi, tidak ini halusinasi melihat sesuatu. Kadang-kadang ini ikut ya, ilusi perubahan suasana hati. Ini kan tidak bisa ditebak oleh kita ini. Perubahan pola tidur. Nah biasanya pola tidurnya kok awan-awan turun, bengi. Malah sing jopi. Kadang-kadang ini yang jaga tidak sabar kalau sudah begini. Lek terus-terusan, lek kesuwen deliriumnya. Kemudian ketidakmampuan konsentrasi dan perubahan perilaku. Nah seperti saya katakan ini salah satu perubahan perilaku. Awalnya di tempat tidur moro-moro delosor, aku pengen mudun, turu di ngisor, munggah mana? Wah itu hati-hati. Atau sudah tidak sadar, kepala di timur pindah ke barat atau pindah matang, itu juga satu perubahan yang perlu kita waspadai. Ada hamba saya itu meninggal waktu saya umur 12 tahun. Kemudian 30 tahun kemudian ada pelebaran masjid
ternyata kuburannya itu dipindah. Dan setelah dipindah, mayat Mbah itu utuh, tidak hancur. Nah, pertanyaan saya, mungkin karena ada peralatan apa atau kalau secara medis untuk mengutuhkan mayat itu gampang saja nih, gampang. Iya. Mayat itu diawetkan ya utuh. Ya, diawetkan ya utuh. Kalau saya kemarin waktu saya koas di bagian kedokteran kehakiman, ada beberapa yang mayat-mayat dengan keluarganya ingin diawetkan. Ya, salah. Gimana caranya? Diawetkan, terutama itu Hindu. Jadi mau dibawa ke itu sebelum 1 jam meninggal, pembuluh-pembuluh darah ini masih cukup bagus, ya. Itu diinfuskan atau dipompakan formalin, paham? Dengan dipompakan formalin ke seluruh tubuh, jadi masih ada saluran. Tapi kalau sudah lewat 2-3 jam itu biasanya buntu sudah. Itu dengan mesin, dengan alat disuntik. Paling butuh waktu 1/4 jam, bagus, utuh, kayak wong urip. Cuma merem. Ya. Itu maksio sekian tahun, ya udah busuk, wong iki formalin. Pertama. Yang kedua, kalau saya kemarin belajar kedokteran, itu saya menghabiskan 1 mayat. Artinya satu kadaver utuh itu dimasukkan formalin, jadi dikum formalin. Ini utuh. Saya setahun saya setahun anatomi itu awalnya ngambil tangan itu dengan teman-teman 10 orang mempelajari bagaimana pembuluh darah, bagaimana sarafnya, bagaimana otot-otot, bagaimana tulang-tulang dari tangan sampai kaki. Terakhir itu kalau sudah nggak tahu ya hukumnya, nggak tahu saya itu. Terus dikubur sama, kan tidak mungkin disimpan yang sudah diedel-edel, dipelajari. Nggak tahu sekarang itu modelnya kedokteran sudah pakai kalau belajar anatomi ya, tidak langsung kepada mayat tetapi dengan audiovisual sekarang teman-teman. Tapi kalau saya setahun anatomi itu terakhir itu otak yang paling angel. Otak itu hampir 3 bulan belajar otak, digeraji, dilihat dulu mana dan lain sebagainya. Nah di situ. Nah yang terakhir banyak sekali kita kalau dikubur orang itu kan sudah jadi bangkai sebetulnya. Mayat itu kan bangkai. Ya. Ada yang masih utuh, sekian tahun pun masih utuh. Di Mekah itu banyak itu loh yang masih utuh di. Nah itu biasanya kalau dilihat riwayatnya itu adalah orang-orang yang memang ibadahnya cukup. Yang kedua itu ketika mau meninggal perut ini kosong sama sekali. Jadi tidak ada makanan karena yang membuat busuk itu adalah makanan. Makanya disunahkan ketika orang mau meninggal, berarti posone kono akeh Pak Ki. Jadi awet. Nah, kalau kita kan masih banyak gitu. Nah, makanya ketika kita meninggal salah satu sunahnya itu diberikan begitu meninggal, dan nanti Pak Wi akan menyampaikan. Begitu meninggal itu adalah kita taruh benda di atas perut kita, di atas perut sang mayat. Harapannya nanti kalau sudah mau mengeluarkan najis-najis atau isi perut ketika kita memandikan itu lebih mudah. Karena apa? Jangan dipijet ya. Jangan terlalu berat karena sesuai dengan paling 1 kilo itu sudah cukup untuk membuat gravitasi daripada usus-usus yang ada di sini akan turun.
Nanti ketika itu akan dikeluarkan. Nah, itu. Nah, kalau kita memandikan mayat itu sudah nggak ada, sudah kering, itu berarti mayat ini adalah sesuatu yang kemungkinan puasanya cukup bagus, ibadahnya cukup bagus, kemudian setelah dikafani nggak mau binatang-binatang lain mendekati. Sak kafan-kafannya itu masih utuh. Alhamdulillah, ini salah satu bentuk yang sangat bagus sekali. Wah, menarik ini. Banyak contohnya. Tapi ya banyak. Saya bisa ajur beberapa ajur ya akeh. Ya. Dusone luwe akeh kayak ini. Kita nggak tahu hal-hal semacam itu, hanya Allah. Makanya saya kemarin sempat hampir menangis bahwa nikmat satu mata itu nggak cukup dibandingkan dengan ibadah kita, sholat kita, haji kita, tahajud kita. Ya Allah, satu mata loh, dua mata. Kalau diukur dunia, satu mata itu sekitar 1 M mungkin kalau pas cangkok mata. Cangkok mata pun itu hanya korneanya saja, gitu ya. Oke, itu sebagai pengantar. Mudah-mudahan tidak terlalu banyak. Cukup, nanti Pak Wi akan lebih secara teknis mungkin bagaimana tentang merawat jenazah. Oke, saya rasa cukup. Mudah-mudahan ini sebagai pengantar lebih bermanfaat, dan saya mohon maaf manakala ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.